Shalom, saya Pendeta Mafel Rawung, Pendeta GPPS Gunung Muria Gorontalo menyampaikan visi misi GPPS. Visi GPPS adalah menjadi gereja yang misioner, transformis, dan mandiri. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, apa kabar pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Saya percaya semua kita dalam keadaan baik dan diberkati oleh Tuhan. Sepanjang minggu telah berlalu, Tuhan sudah menyertai, memelihara kehidupan kita. Dan bukti nyata sampai saat ini, kekuatan kesehatan. Kita boleh datang dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Saya akan percaya ini semua bukan karena kekuatan kita, namun semua karena anugerah Tuhan. Amin. Dengan senyum sukacita di pagi hari ini, dengan hati yang penuh syukur di hadapan Tuhan, kita datang membawa kerinduan kita di hadapan Tuhan untuk kita rindu menyembah, memuliakan nama Allah kita. Sama-sama mari kita mau satukan hati kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mempersembahkan pujian, syukur dan korban yang terbaik bagi Tuhan di pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian syukur bagimu Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu sebab Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Dalam keadaan apapun kami hari-hari ini, namun kami percaya Tuhan kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada, kami percaya ini semua karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada, semua karena kasih setia-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami bersyukur penyertaan-Mu sungguh sempurna di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami rindu membawa kehidupan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami membawa korban pujian kami membawa korban syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah kehidupan kami Tuhan boleh menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan dalam kelemahan kami kuasa-Mu sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sucikan setiap hati dan kehidupan kami. Layakkan setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Kuduskan setiap kami Tuhan. Sehingga di pagi hari ini setiap apapun yang kami persembahkan kepadamu Tuhan, sungguh-sungguh boleh menyukakan, sungguh-sungguh boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Bawa hidup kami, bawa fokus kami untuk sentiasa pandangan kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Hati kami mau memuji Engkau, hati kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Hidup kami mau kami persembahkan kepadamu Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakkan setiap kami Tuhan. Kami minta pengurapan-Mu Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami. Kami minta Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan. Biarlah Roh Allah menguasai hati dan kehidupan kami. Biarlah Roh Allah menguasai tempat ini Tuhan. Sehingga benar-benar di tempat ini terjadi kesukaan besar. Biarlah kesukaan surga turun di tempat ini melalui setiap hati dan kehidupan kami Tuhan. Memberikan kami sukacita dari surga Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami datang Tuhan dan kami pulang dengan sorak-sorai sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami naikkan syukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Pujian kami, syukur kami, hormat kami bawa kepadamu Tuhan. Segala pujian syukur bagimu Yesus Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu
berharga di matamu, segenap hidupku persembahkan. Pujian kami bawa kepadamu Tuhan, pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati kami persembahkan. Sebab kami sadar bila kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, karena kami tahu hidupku berharga di mata-Mu. Amin. Di mata-Mu segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan, ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sebab kami sadar Tuhan, oh sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu, sebab kami tahu, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan.
hitam. Hidup kami berharga di mata-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku, segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku persembahkan. Haleluya. Kami persembahkan kehidupan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami bawa hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah syukur kami Tuhan. Inilah persembahan kami, Yesus Tuhan. Kami tahu hidup kami berharga di mata-Mu. Segenap hidup kami persembahkan. Haleluya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Engkau ciptakan kami di dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah pujian kami hanya bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kami persembahkan yang terbaik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Biarlah suasana surga turun di tempat ini Tuhan. Menjamah setiap hati, menjamah setiap jiwa, memulihkan setiap hidup kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh kami mau merasakan anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Turunlah urapan-Mu di atas hidup kami. Turunlah urapan-Mu di atas hidup kami Tuhan. Nama-Mu yang kami sembah, nama-Mu yang kami panggil, nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Kuduskan kami Tuhan, layakan kami Tuhan. Urapi setiap kami Yesus. Haleluya, haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya, haleluya.
Terimalah persembahan kami dari hati kami Tuhan. Yesus, Kau terindah selamanya ku. Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri. Bawa pujianmu kepada Tuhan. Bawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, bawa hidupku. Inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku ke tatamu. Hidupku, sungguh Yesus kami, Engkau yang terindah di hidup kami Yesus Tuhan. Untuk selamanya kami menyembahmu Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Selamanya kami menyembah, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, selamanya ku menyembahmu, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang terindah dalam kehidupan kami. Untuk selamanya kami rindu menyembah, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau lebih lagi di dalam hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama yang rindu lebih dalam hadirat Tuhan, sama-sama berkata, amin, haleluya. Bapak Ibu, silakan kita semua untuk berdiri. Dan pagi hari ini mari kita mau kasih senyum yang terbaik bagi saudara-saudari kita di samping kiri kanan dan katakan, Tuhan Yesus baik, haleluya. Sungguh Dia Allah yang hebat, sungguh Dia Allah yang luar biasa, yang tidak tertandingi oleh apapun juga. Dia yang berkuasa, haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Sungguh Engkau yang terdahsyat di hidup kami Tuhan. Mari dengan sukacita sama-sama Bapak Ibu Saudara katakan, berkuasa di bumi di surga, Dia bertahta, bertahta dalam kemuliaan. Dia siapa? Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas. Sambil angkat tanganmu katakan,
katakan, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Amin. Mari serukan dengan sukacita. Kami memuji kebesaran Tuhan di hidup kami. Sama-sama semuanya berkata, berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dianya siapa? Dialah. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Dengan iman katakan, yang berkuasa pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tepukan tanganmu atas kepala. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dengan iman kami mau katakan kepadamu Tuhan, atas semua perbuatannya. Sungguh Engkau yang terhebat Tuhan. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala. Semuanya dengan sorak katakan, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sebab Dia Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Dengan iman sama-sama serukan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Berikan sorak-sorak terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan masih semangat memuji Tuhan? Masih semangat memuji Tuhan? Saya mau dengar sukacita yang terbaik di tempat ini, mengalir tempat ini. Coba sama-sama kita mau kasih tepuk tangan yang terhebat terbaik bagi Tuhan. Lebih kuat lagi, lebih dahsyat lagi. Haleluya. Sebab Dia Tuhan Allah, Dialah segalanya dalam hidup saya dan saudara. Mari kita mau kerahkan badan kita, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dialah Tuhan gunung batu dan keselamatan kita. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, sebab Dia penolong saya dan saudara. Amin. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, sang perisaiku, tempat perlindungannya. Tinggi dengan sukacita katakan bahwa Tuhan juga, amin. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga, amin. Dia penolong saya dan saudara, yaitu Allahku dan gunung batu. Sambil angkat tanganmu katakan, aku percaya akan Dia perlindungan kami. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya
Tuhan juga. Gunung batuku, Bahwa Tuhan juga bahwa Tuhan juga. kota bentengku. Bahwa Tuhan juga. Dengan iman katakan. Penolongku. Amin. Yaitu Allahku dan gunung batuku. Dengan iman umat-umat yang percaya Aku percaya akan Dia. perlindunganku. Aku percaya akan Dia. Tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia. Sang perisaiku. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang tinggi. Sebab tidak pernah kami ragu untuk mengikuti Yesus. Haleluya. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi, amin, untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi, katakan, untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Biar hidup saya dan saudara menjadi saksi jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya padanya. Tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani. Walau badai dan rintangan menghadap, dan badai pun menerjang. Sebab hidup kita bagi Kristus, katakan amin, untuk selamanya. Mari dengan sukacita katakan, Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Bagi semua yang percaya padanya. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan kami. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hubungan bersama dengan Tuhan. Biarlah dalam setiap pujian ini kita telah mengimani setiap pujian yang telah kita nyanyikan di hadapan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kita benar-benar boleh menjadi saksi. Kehidupan kita boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami hari-hari ini Tuhan. Kasih setiamu besar, tidak pernah berkesudahan, tidak terbandingi oleh apapun juga Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab tangan-Mu selalu menopang kehidupan kami. Engkau Allah yang setia. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di
Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Untuk selamanya Engkau setia di dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan, saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Engkau yang berkata jangan takut, Kau berkata jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkar. Sungguh kesetiaan-Mu terbukti Tuhan, sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang Jemaat Tuhan, katakan kepada Tuhan, Kaulah Tuhan. Engkau Tuhan yang berjanji, tidak pernah Engkau ingkar janji-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau pegang erat janji-Mu di hidup kami Tuhan. Janji-Mu sangat terbukti, kesetiaan-Mu sangat terbukti Tuhan. Engkau harapan hidup kami, Engkau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Untuk selamanya ajar kami setia, ajar kami Tuhan untuk bergantung penuh kepadamu Tuhan. Haleluya. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allah. Jemaat Tuhan, silakan kita semua untuk berdiri. Haleluya. Mari sama-sama nyanyikan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Oh, kesetiaan-Mu sungguh terbukti
adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, Allah yang gak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya karena kasih Tuhan kami boleh berada pada pagi hari ini. Kami boleh sama-sama di tempat ini. Kami mau menikmati kebenaran firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau memberikan kami hikmat, akal budi, baik bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan sehingga bisa menyampaikan dengan bahasa yang bisa dimengerti, sehingga pemberitaan firman ini bukan hanya pengetahuan tapi sungguh adalah prinsip-prinsip hidup yang bisa diterapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Setiap kami yang mendengarkan diberikan kemampuan untuk bukan hanya menjadi seorang pendengar yang baik tetapi juga pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini dan kami akan membuka hati kami seluas-luasnya untuk kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Luar biasa. Boleh tengok kiri kanannya, kasih senyum yang paling manis, katakan Yesus itu mengasihi engkau. Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini baru kelihatan wajahnya segar, gak ditekuk gitu ya. Gak kayak buah pepaya, kalau buah pepaya kan merengut gitu ya. Tapi kalau buah semangka itu kan lebar, dapat lihat senyumnya segar, lebar, puji Tuhan ya. Ya ini dalam satu rangkaian dalam bulan Februari, saya akan menutup bulan ini dengan satu topik bahasa kasih. Mari sama-sama katakan dengan saya, bahasa kasih. 2, 3, bahasa kasih. Berarti kalau ada bahasa kasih, ada bahasa yang bukan kasih gitu ya. Tapi pagi hari ini kita akan melihat bahasa kasih itu adalah cara kita mengasihi orang sesuai dengan bahasa kasih masing-masing. Kita awali dengan 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-18, demikian bunyinya. Sama-sama kita baca ayat ini 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amin. Ya, ayat ini dengan jelas berkata bukan hanya dengan perkataan ya, bukan dengan perkataan melainkan dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi mari kita bersama-sama belajar bahwa mengasihi itu bukan hanya sekedar berkata I love you, tapi ada wujud dari I love you itu. Saya mengasihimu itu sebuah perkataan, tapi bukan cuma perkataan, tapi ada wujudnya kalau kita mengatakan saya mengasihi kamu. Mari sama-sama katakan dengan saya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. 2, 3. Saya mengasihi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Baik. Bapak Ibu Saudara, hal yang penting mengapa kita belajar tentang kasih. Mungkin slide-nya boleh ditampilkan, minta tolong. Ya. Karena kasih adalah dasar kekristenan. Kasih itu bukan sekedar perasaan atau emosi, melainkan sebuah keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam kebenaran. Bapak Ibu, kalau kita cuma bicara bahwa kasih itu perasaan ini mudah diombang-ambingkan Bapak Ibu. Ya, kalau semuanya baik-baik saja dalam hidup kita, perasaan kita baik, emosi kita bisa dikendalikan, ya kita bisa mengasihi. Tapi kalau kasih ini dikatakan keputusan, jadi apapun yang terjadi, kondisi baik atau tidak baik, maka kita tetap bisa mengasihi. Jadi sekali lagi kasih itu bukan sekedar emosi, melainkan keputusan dan tindakan yang dilakukan dalam kebenaran. Beberapa hal sebelum kita masuk dalam bahasa kasih. Masalahnya dalam mengasihi itu begini. Seringkali kita mengasihi orang lain dengan bahasa kita sendiri, dengan cara kita sendiri. Bukan dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka, sehingga mereka tidak merasa dikasihi. Setiap kita punya cara mengasihi, tapi orang yang kita kasihi juga punya cara.
Jadi mari kita bersama-sama belajar mengasihi dengan cara orang yang akan kita kasih. Itu bahasa kasih. Ya, apa itu bahasa kasih? Bahasa kasih itu cara seseorang untuk mengungkapkan kasih sayang dan rasa cintanya pada orang lain, terutama pada pasangan. Itu bahasa kasih. Contoh Bapak Ibu Saudara, saya itu setiap kali masak, saya kasih suami saya makanan, saya selalu bertanya, boleh ini makanan? Enak gak makanannya? Walaupun saya sudah rasa itu di lidah saya pas, tapi saya selalu minta suami saya ngomong, iya, boleh, iya, enak. Itu kayaknya di telinga saya menyenangkan. Anak saya, satu kali saya berkata begini, saya bangga loh punya anak seperti kamu. Oh ya? Cuman begitu responnya, oh ya? Tapi berbeda ketika misalnya saya mengungkapkan rasa bangga saya itu dengan misalnya saya membelikan dia buah mangga, saya kupas, saya taruh ini, saya bangga. Misalnya sederhana ya, hadiahnya rasa bangga saya itu cuman mungkin buah mangga di dalam satu mangkok. Wah, dia senangnya luar biasa. Beda lagi kalau saya bikin misalnya saya beli bunga, saya kasih sama dia, saya berkata saya bangga punya anak kayak kamu. Dia senang luar biasa. Tapi kalau saya cuma ngomong, saya bangga sama kamu punya anak seperti kamu. Buat dia lewat aja. Kenapa? Karena cara dia dikasihi itu berbeda dengan cara saya mengasihi dia. Cara dia dikasihi, salah satu bahasa kasihnya adalah dengan hadiah. Saudara, saya berpikir ketika saya hadir di wisuda anak saya, udah saya hadir itu merupakan hadiah buat dia. Itu pikiran saya, kehadiran saya. Tetapi buat dia enggak. Dia bilang begini, mama gak belikan saya bunga? Saya pikir kan dia udah dapat bunga, hand bouquet, tapi dia bilang mama gak belikan saya bunga? Beli Joma biar cuman 150, 200, dia senang. Karena dengan dia menerima bunga itu dia merasa bahwa dia dikasihi. Ya, mengapa kita perlu belajar bahasa kasih? Karena mengasihi dengan bahasa kasih agar kasih yang kita berikan dapat dirasakan, dimengerti dan dihargai dengan tepat oleh penerimanya. Sehingga hubungan kalau suami istri itu jadi lebih harmonis, intim dan bisa memuaskan secara emosional. Jadi setiap kita ini Bapak Ibu Saudara punya tangki dalam diri kita. Tangki kasih. Tangki ini mesti diisi supaya kita bisa mengasihi, supaya hati kita ketika kita dikasihi maka kita bisa mengasihi orang lain. Jadi sebelum kita bisa mengasihi orang lain, kita harus dikasihi dulu. Merasa dikasihi itu oleh siapa? Yang pertama jelas oleh Allah kita. Kita harus ada di dalam kasih karunia, kita harus merasakan bahwa Allah itu mengasihi kita. Baru kita bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Karena itu minggu lalu dikatakan kita harus punya hubungan dengan Tuhan. Kita harus dicas terus dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa rasa itu kasih Tuhan sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Ada 5 bahasa kasih. Ya, ini dari pemaparan Dr. Gary Chapman ya. Bukan saya yang karang tapi kita belajar dan saya rasa ini baik. Ya. Yang pertama, ada orang yang dikasihi, dia merasa dikasihi. Kalau ada kata-kata penegasan. Apa itu kata-kata penegasan? Itu adalah mengasihi dengan menggunakan perkataan untuk membangun, memuji dan memberi apresiasi. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan itu adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Ya, ini adalah mengasihi dengan perkataan yang membangun. Dengan pujian, dengan memberikan penghargaan melalui kata-kata.
Saya adalah termasuk orang yang akan merasa dikasih kalau saya mendengarkan perkataan yang membangun. Itu saya, ya. Kalau misalnya, saya senang sekali ya, walaupun misalnya orang tuh cuma bilang sama saya, terima kasih buat kehadirannya. Itu saya senang sekali. Kenapa? Karena saya akan merasa dikasih. Ini memang secara naturalnya begitu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau kita ketemu sama orang yang seperti ini, itu harus menggunakan perkataan-perkataan yang membangun atau memuji dan memberikan apresiasi. Contoh, terima kasih loh sudah membantu. Nggak kasih apa-apa tapi cuman kasih ucapan terima kasih. Terima kasih sudah membantu. Orang-orang yang cara dikasihnya dengan kata-kata seperti ini, dia tuh merasa sangat dihargai. Walaupun mungkin orang yang sudah dia tolong tidak kasih apa-apa, tapi mungkin cuman kasih ucapan terima kasih, buat dia itu adalah sebuah penghargaan. Terus misalnya, aku bangga loh punya kamu sebagai tim di dalam kelompokku. Ada orang yang memang diucapin begitu senangnya luar biasa. Saudara, saya ingat kalau dulu anak saya sekolah itu, dia kan selalu dapat stempel. Stempelnya apa? Good job. Ada orang yang dapat stempel, dia kalau dapat stempel good job, dia akan dia kasih ke saya, coba lihat nih saya dapat good job. Sampai satu kali dia beli berbagai macam stempel. Kenapa? Kalau dia tidak dikasih good job, dia stempel sendiri. Jadi oh iya good job gitu ya. Itu anak-anak ya. Nah, ada orang-orang yang seperti ini. Atau misalnya dalam hubungan itu, ya nggak ada salahnya loh kalau sudah suami istri bilang, I love you babe. Gitu ya, itu bahasanya anak muda sekarang. I love you dear gitu ya. Teman saya pada waktu awal-awal pernikahan, ya sampai sekarang sih dia panggilnya begitu ya, dear. Saya pikir dear itu apa ya? Dear apakah rusa? Kan mirip kan ya? Oh bukan, dear itu dear yang sayang gitu ya. Atau panggilnya babe. Ya, saya punya dosen. Ya dia lebih tua dari saya dan sekarang dia adalah ketua Departemen Pendidikan GPPS. Itu sama pasangannya, itu selalu dia bilang, Yang kamu tuh ya gimana Yang gitu ya. Mungkin kalau saya agak-agak sedikit geli gitu, tapi kalau dia enggak, ya itu bahasanya enggak apa-apa Bapak Ibu sudah. Tapi ingat ya kalau sudah suami istri, ya sudah suami istri it's okay gitu ya. Jadi ini kita mesti lihat orang-orang di sekeliling kita itu bagaimana bahasa kasihnya. Caranya gimana ya? Dicoba semua Bapak. Ini ada tesnya, tapi kalau dalam hidup sehari-hari ya dicoba aja semua. Kalau orang rasanya seneng gitu ya, oh ini bahasa kasihnya. Atau tidak ada salahnya kita mengasihi orang juga memang tadi dengan perbuatan, tapi ini dengan perkataan yang membangun, yang menghargai. Ya, jadi suami dan istri nanti boleh praktek ya. Jadi dicoba. Kalau dipuji seneng nggak? Kalau nggak kalau dipuji biasa aja, oh berarti itu bahasa kasihnya bukan itu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara ya, waktu berkualitas. Ini bahasa kasih. Ya semua orang tuh mau semua, tapi ada yang paling menonjol gitu ya. Jadi kalau waktu berkualitas itu apa? Memberikan perhatian penuh tanpa gangguan. Saudara kan banyak ini kalau mendekati Valentine gitu ya. Valentine dinner. Terus apa lagi itu? Romantic dinner. Ya itu akan menjadi betul-betul makan malam yang romantis kalau kita dengan pasangan tuh makan benar-benar makan. Enggak boleh sambil makan, sebentar ya saya terima telepon. Sebentar ya, atau kita sambil nonton, kita makan. Itu cuman makan, gak ada rasanya. Tapi waktu berkualitas itu adalah saat dimana kita sebagai suami atau istri menyediakan waktu untuk pasangan kita tanpa judget. Hari-hari ini kalau di Katolik itu adalah hari puasa. Puasanya macam-macam gitu ya. Kalau orang mengenal puasanya adalah puasa makan dan minum gitu ya. Tapi hari-hari ini juga bukan cuma agama Katolik, tapi juga sering digaungkan puasa judget. Enggak pegang gadget pada hari tertentu. Satu hari itu enggak pegang gadget ya ataupun
pegang ya paling hanya untuk telepon aja, say hello dan tapi nggak scrolling, nggak lihat IG, nggak lihat medsos, semua medsos. Itu puasa. Kenapa sampai seperti itu? Karena memang gadget itu seharusnya adalah mendekatkan yang jauh, tapi sekarang adalah menjauhkan yang dekat. Ya, smartphone itu baik, menolong. Saya tadi sementara mengatur PPT, PowerPoint ini, karena saya menggunakan aplikasi namanya Canva, itu begitu tidak ada wifi, mati dia. Waduh, saya bilang, tadi ada sedikit gangguan tadi pagi. Akhirnya ya cukup terganggu. Saya coba tidak bisa. Ya akhirnya beruntungnya ada smartphone, ada HP. HP itu kan ada pakai datanya, dari sana masih bisa. Nah HP itu memang menolong, tapi jangan sampai HP itu merampas waktu kita bersama dengan orang tua, bersama dengan anak, bersama dengan pasangan kita. Terutama jangan sampai HP itu merampas waktu kita bersama dengan Tuhan. Ada beberapa orang dalam ibadah dia buka HP-nya untuk mencatat firman Tuhan, it's okay. Ada beberapa di antara pelayan kita itu harus connect dengan, karena ada misalnya dalam grup PAW itu ada beberapa hal yang memang akan disampaikan di situ. Tapi kalau tidak, fokus aja sama Tuhan. Kita minta, kita diperhatikan sama Tuhan gitu ya. Tapi seringkali kita membagi waktu kita bersama Tuhan dengan apa? Dengan HP. Jadi ini kalau kita bicara bahasa kasih waktu yang berkualitas itu betul-betul kita bersama-sama dengan pasangan kita, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahkan kalau dalam misalnya ada teman yang curhat, ya kita mesti mendengarkan, mata ketemu dengan mata begitu ya. Kita perhatikan, kita meresponi seperti itu. Yesus sendiri dalam Markus pasal 6 ayat 31 itu berkata, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Yesus aja punya waktu loh sama murid-muridnya gitu ya. Jadi yuk kita lihat, ada beberapa orang itu yang suka bicara deep talk gitu ya. Kalau dalam pasangan perlu gitu ya. Tapi kalau misalnya dalam hubungan, dalam komunitas seperti ini, ada orang yang mempan kalau dinasehati itu adalah dipanggil, diomongin gitu. Tapi ada orang yang juga nggak begitu gitu ya. Itu kita mesti melihat. Ada waktunya memang kita punya waktu yang berkualitas. Ya kalau dalam pasangan jalan-jalan bersama gitu ya. Jalan sama-sama, jalan benar-benar jalan, artinya ya udah HP hanya sekedar untuk kalau ada yang diperlukan, tapi ya sebaiknya memang fokus di pasangan. Kemudian melakukan percakapan yang mendalam, deep talk. Sebenarnya sebagai suami istri kita mesti punya waktu untuk deep talk. Itu hanya antara kau dan aku gitu ya. Jadi bukan cuma yang pacaran yang perlu deep talk. Kalau dulu pacaran kita deep talk terus kan. Tapi kalau dengan pasangan kita gimana? Kalau udah diberkati, udah menikah, udah sekian puluh tahun kita jalan sama-sama, kita pernah deep talk enggak gitu ya? Saudara sekarang bukan cuma ada deep talk. Dalam pembelajaran di sekolah itu ada juga namanya deep learning, pembelajaran yang mendalam. Jadi perlu. Deep talk ini perlu bukan cuma dengan pasangan, bukan cuma dengan keluarga, dengan orang-orang yang sama-sama melayani dengan kita, tapi juga dengan Tuhan. Jangan dilupakan karena dia sumber segala sesuatu. Ya, jadi itu. Kemudian yang ketiga, saya nggak lama-lama Bapak Ibu Saudara ya, karena sebentar masih ada acara ya. 3, menerima hadiah. Jadi bahasa kasihnya itu adalah hadiah. Hadiah itu adalah simbol perhatian. Bahwa seseorang memikirkan kita. Bukan soal harga, tapi makna di baliknya. Bisa ditampilkan di slide-nya? Jadi hadiah itu adalah simbol perhatian. Bahwa seseorang itu memikirkan kita. Sekali lagi bukan soal harga, tapi makna di baliknya.
Saudara, satu kali anak saya kirim berkat untuk saya dan suami. Nggak besar sih, nilainya nggak besar. Cuman dia pesan begini, "Mah, pakai uang ini ya," dia pesan khusus. "Pakai uang ini ya untuk jajan." Ya, karena dia mengasihi orang, anak saya itu mengasihi orang dengan apa? Dengan hadiah. Cuman 250 dia kirim ke saya, dia bilang, "Mah, pakai uang ini untuk jajan." Ya kami pakai, kebetulan kami waktu itu ada di Marisa, dia kirim, kami pakai untuk makan malam dan minum kopi. Nah itu yang gak boleh lewatin, minum kopi bersama. Gitu. Jadi bukan soal harganya tapi makna di baliknya. Jadi bahasa kasih, ada orang yang sangat menghargai hadiah. Saya pernah dapat marah dari anak saya karena hadiah yang dikasih, hadiah sepatu kalau saya tidak salah yang dikasih sama orang, itu saya kasih ke orang lain karena saya berpikir kamu kan udah gak pakai, kamu udah di Surabaya. Dia bukan cuman marah sama saya, dia nangis sama saya, nangis saudara ya, karena itu dikasih sama, dia sebut. Ini dikasih sama, jadi kalau ada barangnya dia yang memang dikasih sama orang, saya mesti bertanya dulu, boleh tidak ini mau kasih gitu ya. Ada orang yang merasa dikasih dengan hadiah. Allah itu bahasa kasihnya ya 55 ada. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Karena Allah mengasihi kita, maka dia kasih kado sama kita, dia kasih hadiah sama kita, yaitu Yesus Kristus, supaya kita yang percaya itu gak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini kasih yang betul-betul terlihat dalam sebuah perbuatan. Ya, mungkin kalau waktu pacaran yang perempuan senang juga dapat bunga ya, betul enggak? Tapi setelah sekian menikah, suami-suami masih kasih bunga tidak? Atau sekarang mungkin lebih asik bunga bank ya, bunga deposito gitu ya. Tapi sesekali boleh mungkin kasih bunga ya. Bunga, ya kalau di sini susah mau dapat bunga hidup ya, susah mau dapat bunga hidup. Tapi paling tidak sedikit saja gitu ya. Nah kalau suami saya ini setiap Natal dia selalu batagi kepada saya apa? Coklat. Kenapa? Karena salah satu bahasa kasihnya dia hadiah gitu ya. Jadi biar tidak mau kasih bunga bank, saya kasih dia bunga biasa dan kasih yang penting ada coklatnya, dia so senang gitu ya. Jadi itu bahasa kasih. Ya kemarin anak-anak youth senang ya, semua pulang dapat coklat. Tapi ke gerejanya jangan karena coklat ya, karena Tuhan sudah mengasihi kita semua. Amin. Nah contoh-contoh sederhana ya, ini memang memberi hadiah. Ya, saya senang dengan kebiasaan di Gorontalo kalau Natal, malam pelita ya. Orang kasih hadiah sama anak-anak sekolah minggu, kemudian orang tua, om, tante, semua itu pada ngasih, saling memberikan hadiah. Wah ini luar biasa. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengasihi orang lain itu dengan memberi hadiah. Ada orang-orang yang ketika dikasih hadiah nggak usah mahal, biar cuman silver queen harga berapa tuh? Waktu promo 13.500 gitu ya, kalau nggak promo 17.000. Jadi begitu dikasih senangnya bukan main, karena hadiah bukan masalah harga, tapi makna di balik hadiah itu. Lihat kiri kanan kita. Mungkin ada teman-teman kita yang bahasa kasihnya hadiah. Jangan lupa dikasih hadiah ya. Atau mungkin ada teman-teman kita yang bahasa kasihnya itu adalah kata-kata, pujian. Kalau ulang tahun jangan lupa kasih selamat ulang tahun. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau di grup ada yang berulang tahun, dari semua grup kan di posting ya. Jangan lupa kalau sudah diposting ini ada yang ulang tahun, kasih ucapan selamat ulang tahun. Lebih baik lagi kemudian ada yang kirim kado ya,
ke tempat yang ulang tahun. Ya itu ya. Kemudian yang keempat. Keempat itu adalah tindakan melayani. Ini mengasihi diwujudkan melalui perbuatan nyata yang meringankan beban orang lain. Galatia 5 ayat 13 berkata, melainkan layanilah seorang yang lain oleh kasih. Yohanes 13 ayat 1 sampai 17, Yesus membasuh kaki para murid yang mengajarkan bahwa mengasihi dengan melayani. Bapak Ibu, ketika kita belajar melayani itu sesungguhnya kita sedang belajar mengasihi dalam satu perbuatan yang nyata. Kalau Bapak Ibu lihat, pelayanan praise and worship, pelayan altar yang di sini itu selalu kelihatan. Tapi ada pelayanan-pelayanan bagian dari praise and worship itu yang gak pernah kelihatan. Yang ada di atas. Ada soundman, ada kameramen di bawah. Ada mereka yang pegang multimedia. Ini sifatnya adalah membantu kita sekalian. Sehingga hari ini kalau kita dapat lihat ini gambar. Itu karena rekan-rekan kita yang di multimedia yang menayangkan. Ini bisa berbunyi, saudara bisa dengar suara saya tanpa saya harus berteriak, itu karena ada soundman. Nah gambar ini Bapak Ibu bisa lihat di YouTube itu karena ada teman-teman kita di kameramen. Nah Bapak Ibu kalau masuk kan di Shalom selamat pagi gitu ya. Mau cuaca hati ini enggak senang, tapi kalau sudah dengar Shalom selamat pagi senyumnya manis gitu ya. Waduh saudara saya dapat kayak air segar kan. Mungkin tadi pada waktu di jalan sempat di lambung mobilnya hampir mau cilaka. Tapi dapat kata-kata shalom selamat pagi, kayaknya segar gitu ya. Apalagi kalau saudara masuk di sini bisa menikmati ibadah dari pujian gitu ya. Wah itu lebih menyegarkan lagi ya. Artinya bahwa bagaimana kita bisa belajar mengasihi itu lewat perbuatan yang nyata. Jadi orang-orang yang melayani bahkan nanti ada kolektan yang akan melayani itu meringankan, menolong kita sekalian. Tapi ingat, semua yang kita lakukan itu harus dengan KASIH. Karena tanpa kasih apapun bisa kita lakukan, tapi percuma dan tidak berguna. Kalau hari ini kita bisa melayani, layanilah dengan kasih. Jangan melayani karena terpaksa, jangan melayani hanya karena jadwal, jangan melayani karena sebuah tuntutan, tapi karena I love God, ya. Karena saya mengasihi Tuhan, saya mengasihi rekan-rekan yang ada di GPPS Gunung Moria, mari kita belajar untuk mengasihi sesama lewat pelayanan. Ada beberapa orang, ya saya tidak semua, tapi ada beberapa orang yang merasa dikasihi kalau dia dilayani, bahasa Inggrisnya act of service. Ada suami-suami itu dia akan merasa dikasih istrinya kalau makan itu dikasih di depannya, ini Pak nasi, so ada kalau pagi mungkin makan roti atau apa sudah disiapin, ini kopinya. Kalau mau mandi gitu ya, disiapin ini pakaiannya gitu ya. Kemudian ya semua pasti suami suka, tapi ada beberapa yang merasa sangat dikasihi kalau itu dilakukan istrinya. Jadi disiapin semuanya lengkap gitu ya. Kalau kita tahu pasangan kita seperti itu, ya mari kita melakukan. Karena itu adalah bukti kita mengasihi. Bukan berarti istri itu adalah pelayan, tidak. Kita melayani suami kita karena kita mengasihi. Ya. Tapi juga suami-suami yang punya bahasa kasih act of service juga mesti lihat ya, kalau misalnya istrinya juga sakit, ya jangan dipaksa juga seperti itu. Ya, ini contohnya ya mencuci piring gitu ya. Ya ini lebih ke arah rumah tangga ya, tapi sebetulnya enggak tuh juga. Saya tuh merasa diberkati dengan kehadiran ibu-ibu di sini, dengan tadi malam ketika ada acara gitu ya. Itu dibantu. Dibantu misalnya pada waktu perjamuan kasih kita di bulan Januari gitu ya. Ibu-ibu ini beberapa orang setelah selesai mereka manimpang di dapur. Saya lihat so bersih semua. Ini adalah mengasihi dengan melayani. Nggak kelihatan sih, tapi dampaknya tuh bisa dapat rasa ya. Terus kemudian ya menyiapkan sarapan itu
seperti kita itu lebih ke arah rumah tangga ya, membantu membawakan barang. Saya pernah pada satu kali mau bawa itu barang-barang hadiah sekolah minggu, saya buka ini pintu dan kemudian saya bawa. Begitu melihat salah seorang pemain musik turun, mari tante, dia ambil alih. Mana lagi? Nah itu adalah mengasihi lewat perbuatan. Jadi mengasihi itu banyak caranya. Salah satunya adalah dengan perbuatan, dengan melayani. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melayani dengan bahasa kasih yang tepat. Nah ini yang terakhir, sentuhan fisik. Ya saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara ya. Saya kasih contohnya dengan suami ya. Sentuhan fisik itu sentuhan fisik yang boleh mau maju ke sini Pak sebentar. Kalau dengan orang lain tidak boleh, tapi sentuhan fisik itu bisa dilakukan dengan sopan. Ya dengan sopan. Saya kasih contoh ya. Sentuhan fisik yang sopan dan penuh kasih itu memberikan rasa aman dan kedekatan emosional. Kalau berlainan jenis begini, ini begini boleh. Boleh ya? Ada jarak dong, begini boleh. Apa kabar Pak? Baik ya, puji Tuhan ya. Oh, gitu. Ini sopan. Tapi kalau begini, ini hanya bisa dilakukan oleh suami dan istri. Atau mungkin keponakan gitu ya. Ya masih ada hubungan. Tapi kalau begini tidak ada hubungan, ini namanya apa Bapak Ibu Saudara? Dijawab sendiri gitu ya. Jadi sentuhan fisik. Ada orang ya kalau dulu bersamaan jenisnya oke ya, tapi sekarang juga ada LGBT, isu LGBT juga susah juga. Satu kali saya habis mengalami kebakaran ya. Teman saya perempuan ya, ini contohnya laki-laki karena ini suami. Dia begini, bagaimana? Kamu baik, dia pegang tangan saya, dia sentuh. Tapi perempuan ya, ini contohnya kan karena saya bolak-balik kan kesian kalau jadikan perempuan ya. Anggaplah Pak Marvel perempuan gitu ya. Tapi laki-laki tulen ya. Jadi dia pegang tangan saya, aduh bagaimana? Baik-baik kamu, sehat. Terus kemudian sabar ya, sabar. Perempuan. Ya, dia melakukan sabar. Ya, gitu ya. Jadi hati-hati, terima kasih Pak ya. Jadi itu sentuhan fisik. Ada beberapa orang kan kalau disalam, jadi kalau salaman ya, salaman jangan cuma begini ya. Salaman tuh kalau boleh dieratin gitu ya. Erat gitu, itu melambangkan keakraban kasih. Tapi ada beberapa orang juga yang tidak bisa ya kita menghargai gitu. Ada beberapa orang tidak mau bersalaman, it's okay ya. Jadi itu sentuhan fisik. Jadi kita mengasihi itu dengan sentuhan fisik yang sopan dan penuh kasih. Memberikan rasa aman dan kedekatan emosional. Matius 8 ayat 3 berkata begini. Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Jadi penyembuhan itu didahului dengan menjamah, menyentuh. Ya masing-masing keluarga itu kan punya kebiasaan. Saya mau cerita satu kisah lucu gitu ya. Menurut saya, mungkin saya juga pernah cerita gitu. Pada waktu saya ke Bitung, pertama kali saya ikut suami saya pulang ke Bitung. Waktu itu saya bawa anak saya sekitar 8 bulan gitu ya. Saya melayani di GPPS Bitung. Pemain musiknya pada waktu itu pakai baju warna peach kalau nggak salah ya, peach. Pemain musiknya, oh saya sudah lihat dari depan itu mereka pakai peach, oh mereka seragamnya peach nih. Tapi begitu saya masuk tiba-tiba ada seorang opa gitu ya, datang kepada saya, tiba-tiba saya pikir dia adalah aser. Dia kasih jabat tangan sama saya, dia peluk saya. Saya sudah hampir mau meronta. Untung tidak jadi meronta, kalau jadi meronta sudah langsung dicoret dari sebagai menantu itu ya. Ternyata itu papa mantu saya, dia peluk. Untung dia babisi, saya manjur pe papa. Oh iya, ya ada yang saya kaget gitu ya. Oh ternyata papa mantu, untung tidak meronta ya. Kalau meronta sudah langsung saat itu suruh pulang ke Surabaya ya. Jadi contohnya ada juga yang mesti harus diperhatikan kepada siapa kita memberikan tepukan ya. Jadi pelukan,
tepukan penuh kasih ya, itu yang kita bisa lihat. Tepukan di bahu ya. Dan ingat tadi saya sudah kasih contoh kalau lawan jenis begitu boleh tapi ada jarak ya. Kemudian genggam tangan. Saudara menggenggam tangan itu ketika masa-masa yang sulit, kita sedih gitu ya, digenggam. Tidak tahu buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya ketika digenggam tangan, itu rasanya memberikan kehangatan. Ya walaupun mungkin dia nggak banyak bicara, nggak bisa menghibur, tapi ketika dia pegang tangan kita, itu adalah kita berbicara tentang sebuah wujud kasih. Jadi ada 5 bahasa kasih ya. Yang pertama adalah perkataan penegasan. Apa itu perkataan penegasan? Perkataan yang membangun, itu cara kita mengasihi. Yang kedua adalah waktu yang berkualitas. Yang ketiga adalah hadiah, ya. Kemudian yang keempat adalah tindakan melayani. Dan yang kelima adalah sentuhan fisik. Yang terakhir, mari kita menjadi satu kesimpulan kita adalah kasih sejati itu adalah kasih yang diwujudkan dengan tindakan nyata. Rela berkorban dan berusaha memahami kebutuhan orang lain. Saudara, kalau kita belajar mengenal orang, cari tahu bahasa kasihnya, itu pengorbanan. Itu berarti kita belajar berusaha memahami kebutuhan orang lain. Berarti apa? Mendahulukan kepentingan orang lain. Sama seperti Kristus mengenal dan mengasihi kita secara pribadi. Jadi mari kita mengasihi bukan cuma dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ini yang menutup seluruh rangkaian khotbah tentang kasih di bulan Februari. Jadi rela berkorban, berusaha memahami kebutuhan orang lain sama seperti Kristus mengenal dan mengasihi kita secara pribadi. Karena itu setelah pulang nanti jangan pulang dulu Bapak Ibu Saudara ya. Kita sama-sama kebersamaan seberapa kita yang ada, kita mau sama-sama belajar mengenal satu sama lain lewat satu fellowship yang singkat, lewat makan bersama, lewat bermain bersama. Dan saya dan suami berdoa serta seluruh pengurus yang ada juga orang berdoa, semoga dengan banyaknya acara kebersamaan ini kita akan semakin saling mengenal, saling memahami, saling mengasihi. Karena kasih itu adalah dasar dari kekristenan. Kasih itu adalah identitas kekristenan. Yesus berkata mengasihi seperti Yesus mengasihi kita. Supaya orang lain dapat lihat bahwa kita itu pengikutnya Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita nyanyikan pujian. Allahku yang setia.
yang menjadi semakin banyak, maka kasih itu menjadi dingin. Jemaat di Efesus pernah ditegur Tuhan karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Mungkin hidup kita hari-hari ini dalam masa yang kelam, dalam masa yang sulit. Tapi jangan sampai di tengah-tengah masa yang seperti itu kasih kita menjadi dingin. Kita kehilangan kasih dalam hidup kita. Hari-hari ini kita harus menampilkan bahwa kasih itu adalah identitas kita sebagai pengikut Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan kembali firman Tuhan yang sudah kita dengar. Firman Tuhan mengajak kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara berdoa secara pribadi. Kalau hari-hari ini engkau merasa bahwa kasihmu menjadi tawar, sehingga engkau di dalam melayani Tuhan engkau hanya melakukan sekedar rutinitas. Tapi pagi hari ini kau dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan rindu kita mengasihi dengan kasih dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Izinkan Roh Kudus berbicara dalam hati. Mari kita kembali lagi bahwa aku mau melayani Tuhan bukan karena aku mampu, karena anugerah Tuhan. Dan izinkan Tuhan mengisi tangki hati kita dengan kasih yang melimpah dalam hidup kita. Dan kalau hari-hari ini kita sedang bermasalah di dalam rumah tangga kita, dalam hubungan, dalam pekerjaan kita, izinkan Tuhan berbicara. Tuhan mau kita masing-masing belajar untuk mengasihi orang-orang yang berada dalam komunitas kita. Mengenal, memahami, belajar untuk berkorban. Terima kasih Tuhan. Mari berdoa. Apa yang Tuhan taruh dalam hatimu, apa yang menjadi pergumulan, nyatakan kepada Tuhan dengan seluruh isi hatimu pagi hari ini. Izinkan Dia membaharui hati kita. Izinkan Dia memenuhi hati kita dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kiala patah kaya rabasiki laba. Kalau engkau merasa tidak dikasihi Tuhan pagi hari ini, Dia berjanji, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang tidak pernah berubah. Kasih yang sekali-kali gak pernah meninggalkan engkau. Kalau hari ini engkau merasa tidak dikasihi, gak ada orang yang peduli sama engkau. Hari ini Yesus Kristus Tuhan berkata, aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Aku mau pegang tanganmu. Aku mau berjalan bersama dengan engkau. Dan sebagaimana Kristus mengasihi kita, Dia mau kita belajar mengasihi orang-orang di sekitar kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur buat kebenaran firman. Kami percaya bahwa suara hamba-Mu boleh berhenti sampai di sini. Tapi hamba percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus akan mengerjakan sesuatu dalam hati dan hidup kami. Baik dalam rumah tangga kami Tuhan. Sehingga ada pemulihan dalam rumah tangga kami, suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu. Kami tahu Tuhan Kau sedang mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Dalam komunitas kami, dalam gereja GPPS Gunung Moria Gorontalo. Biar kasih-Mu itu mengikat dan mempersatukan kami dengan kasih-Mu yang kekal. Karena tanpa Engkau Tuhan, tanpa kasih-Mu Tuhan, kami gak bisa bikin apa-apa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Berbicaralah terus dalam hati dan hidup kami Tuhan. Dan Allah Roh Kudus, Engkau memberikan kami bukan cuma kami bisa mengerti, tapi kami melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ya atas nama Gembala dan seluruh pengurus yang ada, mengucapkan terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Saudara sebagai aser, pagi hari ini juga sebagai kolektan, sebagai Bapak Ibu yang akan bertugas sebagai kolektan. Terima kasih buat pelayanan Bapak Ibu Saudara, juga buat pelayanan tim PAW pada pagi hari ini. Terima kasih. Apapun yang kita lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan,
ya, didasari dengan kasih tidak akan pernah sia-sia. Ya, terima kasih juga buat segala hal yang Bapak Ibu Saudara lakukan di dalam doa yang mungkin tidak kelihatan ya. Bapak Ibu yang setia berdoa dalam doa malam maupun di dalam doa pagi, bahkan di dalam doa puasa, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan dengan hati yang mengasihi itu diperhitungkan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, setiap Selasa, Kamis dan Sabtu ada doa pagi melalui Zoom meeting. Link Zoom-nya akan dibagikan melalui WA Group ya. Jam 5.10 Bapak Ibu sudah bisa masuk lewat Zoom ya. Hanya hari Selasa ini mungkin tidak ada doa pagi melalui Zoom karena pagi hari kami akan berangkat ke Kearuyan karena ada pertemuan di Kearuyan dengan hamba-hamba Tuhan. Tidak semua hamba Tuhan, mereka yang bergabung di FKUB dan juga dengan aparat pemerintahan di sana untuk membahas tentang pembangunan gereja di Kearuyan ya. Jadi puji Tuhan sudah bertemu dengan ya orang menyebutnya Ayah Dani, ketua FKUB Kecamatan Menanggu, dan hari Selasa itu jam 9 pagi di kelurahan akan ada pertemuan. Jadi hanya hari Selasa saja, tidak ada karena pagi-pagi, karena pertemuan itu jam 9 pagi, maka kami akan jalan mungkin sekitar ya 5:30 atau jam 5 ya, lebih baik lebih pagi ya. Oke, dan tapi hari Kamis dan Sabtu akan dibagikan link Zoom. Link Zoom-nya sih nggak berubah Bapak Ibu Saudara ya, tidak berubah. Cuman memang akan terus dibagikan untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang bisa mengikuti melalui Zoom, mari bersama-sama. Kalau toh tidak bisa melalui Zoom, tetaplah berdoa ya, tetaplah berdoa. Ya. Kemudian hari Rabu tetap ada panggilan berdoa ya. Saudara, Yehezkiel 22 ayat 30 berkata, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku. Jadi mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bersama-sama berdoa untuk bangsa dan negara, untuk jemaat, untuk gereja-gereja, bahkan untuk pelayanan-pelayanan lembaga-lembaga yang ada, supaya lewat mereka semua ada semakin banyak jiwa yang dijangkau bagi Tuhan. Ya, pokok doanya akan dikirimkan pada hari Selasa ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara ada doa kemenangan jam 8 ya. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama selagi masih ada waktu dan kesempatan gitu ya. Tuhan izinkan kita mari sama-sama kita berdoa jam 8 di ruang serbaguna setiap kita, agar kita selalu punya kekuatan untuk mengalami kemenangan dalam hidup. Doa puasa setiap hari Sabtu jam 1 di ruang serbaguna lantai 2 ya. Ya, ibadah Youth Rise, yaitu kemarin mereka yang udah dapat coklat gitu ya. Ya, ini hampir full tim ya. Puji Tuhan, sampai coklatnya ya ada kurang sedikit gitu ya. Jadi temanya nanti tanggal 28 ya, jam 7, tempatnya masih di ruang serbaguna, dan kalau ada perubahan tempat nanti kita akan kasih tahu. Jadi WL-nya ya nanti ada Saudari Reni dan Saudari Cleoni yang akan backup sebagai singer ya. Ya, minggu depan itu sudah 1 Maret ya. Ya, jam 10 pagi kita akan ibadah disertai dengan perjamuan suci atau perjamuan kudus. Kemudian mengingatkan asernya adalah keluarga Bapak dan Ibu Heri Rundali, kolektannya Ibu Lydia Tangkere dan Ibu Joni Lianawati. Ya. Ya, ibadah anak, jadi 1 Maret hari Minggu itu jam 10 kita mau belajar tentang Nuh dan air bah. Jadi minggu pertama, kedua dan ketiga kita secara berurutan belajar dari Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu begitu ya. Ya kurang lebih sampai Wahyu ya. Jadi kemudian di minggu keempat atau biasanya ada juga minggu-minggu tertentu kita belajar spesial event, dan minggu keempat itu belajar tentang tokoh ya. Tokoh yang ya tokoh Alkitab pastinya ya, seperti hari ini belajar tentang Ruth dan Naomi. Ya hari ini nanti ada kebersamaan, mari kita sama-sama, jangan pulang dulu Bapak Ibu Saudara ya, kita langsung ya ini agak sedikit panjang, nanti langsung kita akan melakukan acara kebersamaan, sudah disiapkan makan siang ya. Dan kemudian nanti yang dewasa muda dilanjutkan ya, dilanjutkan dengan jam 3 di Cafe Seleramu. Nah di yang dewasa muda sudah ada ininya apa? Ada apa namanya, Sherlocknya di grup ya. Jam 3 ya, jam 3 mulai ada ya ibadah singkat, icebreaker dan kemudian firman Tuhan.
Dan sesudah itu ya torang kumpul-kumpul bersama gitu ya. Ya cuman mengingatkan untuk kembali membayar iuran pelayanan kedukaan kepada Bapak Ibu Jani Tumewu dan Ibu Filza Manikome, pembayaran minimal 50.000 per keluarga ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebaikan dan anugerah Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan, baik kolekte, ucapan syukur, diakonia misi, ataupun persembahan persepuluhan. Bela Tuhan mempergunakan, bela kami memberikan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita, dan bisa digunakan untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Memberkati kami sekalian yang sudah memberikan dengan sukacita dengan penuh ucapan syukur, dan kami percaya Tuhan melihat apapun yang menjadi pergumulan hidup kami di tengah-tengah masa-masa yang mungkin tidak baik, masa-masa kami diberkati, kami belajar untuk tetap dalam segala kondisi dan keadaan tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan memberikan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip. Silakan kita semua untuk berdiri, sama-sama nyanyikan pujian ini. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Korbankan dirinya dan selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu, seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh lihatlah, Tuhan itu baik, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis, dicicip air madu yang manis. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan yang kita berikan. Ya, kita silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat performance dari tim Tamborin.
Ya, puji nama Tuhan, tamborin yang memberkati, dan terima kasih untuk persembahan yang sudah diberikan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersyukur buat anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Kau layak
kasih ya Tuhan, segala kemuliaan, pujian, hormat, kejayaan hanya bagi Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami bisa memuji, menyembah Engkau, menyenangkan hati Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami memiliki nilai bahasa kasih, bukan hanya perkataan tetapi dengan perbuatan yang benar. Pakai kami menjadi kesaksian dan berkat, menyatakan kasih bagi semua orang, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, yang mengembalikan persepuluhan untuk Tuhan, dan korban syukur Tuhan memberkati dengan berkat-berkat yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita akan menerima janji berkat Tuhan sebagaimana firman Tuhan berkata, setiap kita yang percaya mendengarkan isi hati Tuhan dan melakukannya, dan setiap kita yang setia beribadah adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan yang kekasih, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus Allah Tritunggal, Allah yang Esa, yang akan menyertai, melindungi, menuntun, memelihara kehidupan kita, dan melimpahkan kita dengan segala berkat-berkat terbaik, berkat kekuatan, kesehatan, berkat hikmat, akal budi, kebijaksanaan, berkat sukacita, damai sejahtera melimpah dalam kehidupan kita. Berkat jasmani, berkat rohani memenuhi kehidupan kita. Rumah tangga kita diberkati oleh Tuhan. Anak cucu kita dipelihara dan berikan masa depan yang indah. Usaha, pekerjaan, bisnis, profesi dan apapun yang kita lakukan dibuat Tuhan berhasil. Dan kasih Allah yang kekal terus mengikat, mempersatukan, serta menyempurnakan kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya dan melakukan kehendak-Nya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Jemaat yang percaya dan diberkati oleh Tuhan sama-sama katakan dengan saya, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang kekasih. Kita akan ada acara untuk kita bersama-sama. Ya, happy Sunday, Tuhan memberkati.